Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pokok pembahasan pada hari ini kita lanjutkan adalah sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip ini lanjutan sistem penyimpanan pada video sebelumnya, yaitu sistem penyimpanan berdasarkan abjad. Sekarang saya akan bahas tentang sistem penyimpanan berdasarkan pokok masalah atau sistem penyimpanan berdasarkan perihal. Apa yang dimaksud dengan sistem penyimpanan berdasarkan perihal? Yaitu sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan pada isi pokok dokumen bersangkutan. Isi dokumen sering juga disebut dengan perihal atau pokok permasalahan atau masalah atau pokok surat atau subjek. Untuk melaksanakan penyimpanan arsip berdasarkan sistem masalah atau berdasarkan perihal, maka dapat dikelompokkan menjadi satu subjek yang disusun dalam satu daftar yang bernama daftar indeks. Daftar indeks itu adalah suatu daftar yang memuat kode klasifikasi arsip berdasarkan fungsi dalam suatu kantor atau perusahaan. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kode klasifikasi atau daftar indeks yang kita gunakan untuk menerapkan sistem penyimpanan berdasarkan perihal. Nah, untuk kode klasifikasi yang atau daftar indeks yang telah digunakan adalah, kita lihat dulu. Misalnya di sini saya kasih contoh adalah 100 itu kepegawaian, 200 adalah keuangan, 300 itu adalah surat bisnis, dan seterusnya. Nah, kode klasifikasi ini adalah sangat penting untuk diterapkan karena kode klasifikasi itu dimuat pada nomor surat, sedangkan keterangan dari kode klasifikasi itu itulah yang digunakan untuk dijadikan perihal surat. Jadi contohnya misalnya kepegawaian, pokok masalahnya adalah kepegawaian, yaitu kode klasifikasinya 100, 110 itu adalah cuti, itu adalah sub masalah. Sub masalahnya adalah 111, yaitu cuti melahirkan. Sub masalah yang kedua adalah cuti tahunan, dan seterusnya. Begitu pula dengan keuangan. Misalnya keuangan adalah pokok masalah, sub masalah adalah gaji. Nah, untuk membuat kode klasifikasi ini saya juga sudah jelaskan pada video yang lalu. Jadi boleh lihat bagaimana cara membuat kode klasifikasi. Nah, untuk menyimpan arsip ada beberapa peralatan yang digunakan untuk menyimpan arsip berdasarkan perihal. Nah, sistem penyimpanan arsip berdasarkan perihal ini kita masih menggunakan manual. Adapun peralatan yang digunakan adalah kita siapkan buku agenda. Buku agenda itu kita gunakan Microsoft Excel. Jadi buku agenda nanti setiap lembar kita akan nanti cetak, kemudian dalam 1 tahun kita jilid. Jadi buku agenda ini kita menggunakan Microsoft Excel. Kemudian kita menggunakan owner atau filing cabinet untuk menyimpan fisik arsip itu sendiri. Kemudian ada guide itu tempat menyimpan arsip. Kemudian ada hang map ini disimpan di dalam filing cabinet. Ada laptop atau komputer digunakan untuk membuat buku agenda. Kemudian ada daftar indeks yang memuat kode klasifikasi. Kemudian ada pelubang kertas atau prokurator. Kelebihan sistem penyimpanan arsip berdasarkan perihal yaitu penghematan waktu pencarian dokumen terdapat dalam satu tempat penyimpanan. Yang kedua adalah dokumen subjek atau perihal dapat diperluas secara mudah dengan cara menyisipkan sesuai perihal.
Jadi kita menyimpan arsipnya di sini itu berdasarkan perihal. Terus kemudian ada juga kelemahan daripada arsip itu kalau kita menggunakan sistem penyimpanan berdasarkan perihal atau masalah. Ada kecenderungan daftar kode klasifikasi tumbuh tak terkendali, jadi dia bertambah terus. Kemudian penyimpanan berdasarkan subjek perihal tidak akan efektif karena tidak semua arsip dapat disimpan berdasarkan perihal. Jadi kekurangannya di sini bahwa arsip yang ada di perusahaan atau di kantor itu tidak bisa diseragamkan harus semua berdasarkan perihal. Karena ada yang bisa disimpan berdasarkan tanggal, berdasarkan abjad, atau digabung-gabungkan jadi sesuai dengan kebutuhan. Itu juga salah satu menjadi kekurangan ketika kita menerapkan sistem penyimpanan arsip berdasarkan perihal. Kemudian diperlukan petunjuk silang yang berpengalaman, artinya ini kita harus menggunakan petunjuk silang ketika arsip itu ditemukan dokumen yang sama. Contohnya katakanlah ada arsip yang ditujukan kepada perusahaan A, terus kemudian ada tembusannya ke manajer marketing, maka kita akan membuat lagi petunjuk silang menunjukkan bahwa arsip seperti ini juga ada di bagian marketing. Kemudian diperlukan petunjuk silang yang memadai untuk menyatukan berbagai subjek perihal dan informasi yang terkait seperti tadi pada poin nomor 4. Nah, terus kemudian ketika kita ingin melakukan penyimpanan arsip berdasarkan perihal, ada 5 langkah prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan, mengindeks, memberi tanda, yang keempat adalah menyortir, yang kelima adalah menyimpan. Terus kemudian yang pertama adalah memeriksa. Pada tahap penyimpanan arsip dengan cara memeriksa setiap lembar arsip untuk memperoleh kepastian bahwa arsip tersebut sudah tergolong arsip inaktif atau arsip tersebut sudah diproses. Kemudian kita mengindeks. Jadi setelah memeriksa tadi memastikan bahwa arsip itu sudah tergolong inaktif, langkah kedua adalah mengindeks. Tahap mengindeks ini merupakan pekerjaan menentukan pada nama apa atau subjek apa atau kata tangkap lainnya surat akan disimpan. Penentuan kata tangkap ini bergantung pada sistem penyimpanan yang digunakan. Pada sistem penyimpanan berdasarkan perihal, kata tangkapnya itu boleh pokok masalah, sub masalah, atau sub-sub masalah, bergantung kebutuhan unit, bergantung kebutuhan perusahaan atau instansi. Dengan demikian, surat masuk dan surat keluar akan tersimpan pada satu map dengan kata tangkap yang sama. Katakanlah misalnya kita simpan nanti arsip yang perihalnya yang sama. Contohnya kita akan uraikan untuk mengindeks, misalnya pokok masalahnya adalah kepegawaian, sub masalahnya adalah cuti. Pokok masalah keuangan, sub masalah gaji, dan seterusnya. Tahap ketiga adalah memberi tanda. Tahap ini adalah disebut pengkodean, dilakukan secara sederhana dengan memberi tanda atau kode penyimpanan yang digunakan pada peralatan penyimpanan filing kabinet atau owner pada kata tangkap yang sudah ditentukan pada langkah pekerjaan mengindeks. Contoh untuk memberikan tanda seperti tadi, misalnya sub masalahnya cuti, kode penyimpanannya cuti. Boleh juga misalnya kita katakan sub masalahnya adalah cuti melahirkan, tetapi kode penyimpanannya adalah cuti. Itu bergantung kebutuhan perusahaan atau instansi. Contoh lain misalnya sub masalah pengiriman barang, diberi kode penyimpanannya itu adalah pengiriman barang. Terus kemudian ada sub masalah gaji, maka kode penyimpanan gaji. Inilah yang diberikan tanda atau kode penyimpanan sehingga nanti memudahkan dalam penyimpanan dan penemuan arsip. Tahap keempat adalah, pada tahap keempat itu adalah menyortir.
Pada tahap menyortir itu mengelompokkan arsip-arsip atau dokumen untuk persiapan tahap terakhir, yaitu penyimpanan arsip. Nah, pada tahap penyortiran ini adalah kita mengumpulkan semua arsip yang sama. Kita kumpulkan arsip, contohnya tadi semua cuti, apakah itu cuti melahirkan atau cuti tahunan atau cuti karena alasan penting, maka diberi kode penyimpanannya adalah cuti. Nah, begitu pula seterusnya, misalnya disortir semua gaji, ya katakanlah gaji, daftar gaji bulan November, gaji bulan Oktober atau di September, Desember dan seterusnya, itu dikumpulkan kemudian disimpan dalam satu tempat, diberilah kode penyimpanan gaji. Kemudian juga begitu pula dengan pengiriman barang. Jadi perihal tadi adalah pengiriman barang, kita kumpulkan semua pengiriman barang, apakah pengiriman barang elektronik, ya misalnya komputer, AC dan seterusnya, itu semua dikumpulkan untuk pengiriman barang, kemudian diberikanlah kode penyimpanan namanya pengiriman barang, baik untuk owner maupun di filing kabinet. Tahap terakhir adalah tahap penyimpanan. Penyimpanan ini adalah penyimpanan yang terakhir. Penyimpanan yaitu adalah menempatkan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang dipergunakan. Karena ini kita menetapkan sistem penyimpanan berdasarkan perihal. Contohnya surat tentang masalah cuti pegawai disimpan ke dalam folder yang diberi nama kode penyimpanan cuti. Kemudian surat tentang masalah pengiriman barang disimpan ke dalam folder yang diberi nama pengiriman barang. Begitu pula dengan surat tentang masalah gaji disimpan ke dalam folder yang diberi nama gaji. Nah, untuk itu saya akan mencoba mempraktekkan melakukan penyimpanan arsip, yaitu berdasarkan perihal, baik untuk penyimpanan fisiknya yang disimpan di dalam owner maupun menyimpan di dalam filing kabinet. Baik, kita akan mempraktekkan tentang sistem penyimpanan arsip berdasarkan perihal. Jadi ini tadi setelah disortir melalui 5 tahapan, yaitu ini adalah tahap penyimpanan, ini adalah arsip sudah tergolong inaktif, yaitu permohonan cuti, masalah gaji, dan pengiriman barang. Terus kemudian kita mencoba menyimpan arsip ini dengan menggunakan filing kabinet. Nah, kemudian ini adalah permohonan cuti. Permohonan cuti sesuai tadi buku agenda, kode penyimpanan itu adalah cuti, maka kita akan menyimpan surat ini, permohonan cuti ini, ke dalam filing kabinet. Maka terlebih dahulu kita mencari hang map tentang masalah cuti. Ini ada cuti, kemudian cuti ini kita masukkan surat tadi adalah permohonan cuti ke dalam hang map cuti. Ini dimasukkan di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam filing kabinet. Kemudian surat kedua adalah masalah gaji. Ini adalah masalah gaji. Nah, kemudian arsip ini tentang kenaikan gaji kita masukkan di dalam hang map. Kita kemudian masukkan lagi ke dalam filing kabinet. Kemudian yang terakhir adalah pengiriman barang. Kita masukkan di dalam, sama dengan tadi, pengiriman barang. Kita masukkan lagi kembali ke dalam filing kabinet. Berarti sangat-sangat gampang kalau kita menyimpan arsip berdasarkan perihal. Jadi ini buku agenda tadi, kita suratnya dicatat ke dalam buku agenda, kode penyimpanannya berdasarkan perihal, kemudian menuju kepada sistem penyimpanannya yang ada di dalam filing kabinet, yaitu di hang map. Jadi sangat gampang untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip.
Itulah sistem penyimpanan arsip berdasarkan perihal dengan memadukan buku agenda dan filing kabinet. Baik, kita akan praktekkan sistem penyimpanan arsip berdasarkan perihal. Ini kita ada owner, ada guide, kemudian ada surat yang siap disimpan yang sudah tergolong arsip inaktif. Yang pertama ada permohonan cuti, kemudian ada pengiriman barang, dan ada gaji. Kemudian kita simpan adalah permohonan cuti. Kita lihat berarti permohonan cuti, kita lihat di sini ada cuti, kita masukkan ke dalam cuti melahirkan. Ini adalah ini cuti melahirkan, kita masukkan di dalam sini. Jadi boleh kita masukkan sini cuti melahirkan, boleh juga kalau cuti, kalau kita ingin satukan semua cuti. Terus kemudian untuk ini adalah pengiriman barang. Ini ada pengiriman barang. Kita cari di sini untuk pengiriman barang. Ini ada di belakang guide. Jadi tadi masuk pada surat bisnis. Ini adalah pengiriman barang. Kita masukkan di sini nih. Jadi ini berada pada label pengiriman barang. Terus kemudian yang terakhir itu adalah masalah gaji. Kita ini ada masalah gaji, kini ada gaji, kita masukkan pada folder gaji. Nah, kemudian kita masukkan di belakang ini. Nah, ini adalah masalah gaji. Jadi tadi surat itu dimasukkan di gaji, di belakangnya ini ada surat, kemudian ini ada gaji. Nah, inilah sistem penyimpanan arsip berdasarkan perihal. Kita masukkan tadi ke dalam guide di sini ada guide kepegawaian, kemudian sub-subnya, sub ini, kemudian ada masalah keuangan dengan sub masalahnya gaji, pajak dan tunjangan. Kemudian ada pokok masalahnya guide adalah surat bisnis, sudah ada perkenalan sampai pada klaim dan tagihan. Ini sangat mudah, tapi ini perlu kita siapkan ini untuk menyimpan dan memudahkan di dalam penyimpanan juga pada penemuan. Itulah sistem penyimpanan arsip berdasarkan perihal. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan perihal. Semoga video ini bermanfaat bagi mahasiswa, siswa SMK Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, dan karyawan yang bekerja di perusahaan. Untuk itu, saya akan melanjutkan video berikutnya pada sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor kode klasifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.